Mungkin kalau ada yang bisa on Facebook sebentar, bisa dicek itu udah live atau belum. Biasanya Mbak Mulki yang rajin biasanya nih. Udah live. Udah live ya? Oke. Thanks, Mul. Oke, monggo Mbak Rina. Bantu Eh Pak Yayat. biasa ya. Kamera. Sebentar, kita belum cek Pak Yai dulu. Pak Yai udah siap apa belum? Udah Sebentar. siap Pak Yai? Sebentar. Tunggu dulu sebentar belum. Oh, iya. Kamera. Rolling. Oke, monggo. Action. Siap. Assalamualaikum Pak Yai, sebelumnya belum nyapa Pak Yai ini loh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, apa kabar Pak Yai? Alhamdulillah. Nah, kita buka ya Pak Yai ya. Monggo. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Pak Yai dan juga Bapak Ibu dimanapun berada, baik yang di Facebook ataupun di kolom yang ada di ruang Zoom kita pada hari ini. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama kajian online dengan Kiai Ma'ruf Kozin. Kali ini sedikit berbeda waktunya, sangat spesial, yaitu pada hari Senin. Nah, semoga Bapak Ibu yang dimanapun berada pada saat ini bisa menyaksikannya live melalui Facebook dari PCINU Jerman. Baik, tanpa memperpanjang waktu, marilah kita bersama-sama menyampaikan salawat serta salam kita kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Mulia, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita, tauladan kita, sehingga kita berada dalam limpahan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Bapak Ibu yang terhormat, kita akan segera melaju kepada agenda selanjutnya, yaitu kajian dari Kiai Haji Ma'ruf Kozin. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Pak Yai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah ma ba'du. Yang sangat saya muliakan para sederek, para pakar, para ilmuwan, Gus, Neng, yang alhamdulillah kita oleh Allah dipertemukan pada kesempatan malam di Indonesia kali ini dan siang waktu panjenengan di Jerman. Pertama mohon maaf karena ternyata yang semestinya tadi malam itu beberapa sebelum Ramadan itu ada sebuah masjid yang meminta untuk nuzulul Quran malam 21. Saya terlanjur mengiyakan tanpa melihat harinya apa. Ternyata kebetulan di hari Minggu. Jadi mohon maaf, tetapi kedepannya tetap sedia kala. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau kemudian hari Senin begini, waktu panjenengan mungkin sudah beraktivitas dalam pekerjaan maupun tugas yang lainnya. Karena kita paling nikmat bicara akhir Ramadan ini adalah membicarakan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu diambil dari kata lailah ya. Lailah itu malam. Kalau Laila Majnun itu tidak ada huruf taknya, Laila saja. Oke. Jadi memburu Laila itu tidak sama dengan mencari Laila. Ya, jadi malam yang agung. Kenapa disebut begitu? Para ulama kita mengatakan Lailatul Qadar itu malam keputusan, malam kepastian Allah memutus sebuah kepastian. Mirip dengan malam nisfu Sya'ban. Jadi kalau malam nisfu Sya'ban itu ditentukan malamnya dan tidak berpindah, sehingga kita tidak perlu mencari. Berbeda dengan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar ini harus kita cari. Harus kita cari, harus kita upayakan.
Nanti ada beberapa riwayat yang sebenarnya memang sudah ada, tetapi ada faktor dan ada kendala lain dan kemudian nanti ada hikmah. Kemudian ini bagi Nabi, saat itu beliau mencari Lailatul Qadar bersama dengan para sahabat, kata Abu Sa'id Al-Khudri, di 10 hari pertama Rasulullah iktikaf, lalu kami berbondong. Oh, ini latar belakangnya dulu ya. Ini latar belakangnya, mohon maaf. Jadi ini latar belakang kenapa kok kemudian ada Lailatul Qadar. Jadi saat itu Nabi berkisah, Nabi mengisahkan ada empat orang Bani Israel. Ada 4 dari orang Yahudi dahulu. Keempat orang ini ternyata Nabi semua ya. Ada Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Hizkil. Hizkil ini nabinya orang Bani Israel. Tapi tidak masuk dalam runtutan Nabi yang wajib kita hafal 25 itu. Kemudian ada lagi Nabi Yusha bin Nun yang menemani perjalanan Nabi Musa. Nah, kemudian 4 orang ini selama 80 tahun beribadah tanpa berbuat dosa sedikit pun. Sehingga kemudian malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, umatmu sangat ingin untuk bisa beribadah, atau umatmu takjub ya, takjub dan juga menginginkan dengan orang yang bisa beribadah 80 tahun. Sementara kita umat Rasulullah ini tidak panjang usianya. Ada yang 50 tahun sudah innalillah, ada yang sudah 45 sudah dikabarkan meninggal ya, apalagi musim wabah begini. Jadi hampir tidak mungkin di antara kita melakukan ibadah 80 tahun tanpa dosa sama sekali. Kalau orang dulu masih memungkinkan karena umurnya panjang-panjang, godaannya juga tidak terlalu banyak. Apalagi kalau di Surabaya itu cukup banyak orang yang, mohon maaf, yang membuka auratnya. Sampai ketika dulu kami di mikrolet, kalau kami naik mikrolet kadang duduknya berhadap-hadapan begitu, itu Masya Allah saya langsung memejamkan mata. Tapi yang saya pejamkan sebelah kanan ya, sebelah kiri fokus, tidak tahu fokus kemana. Itu dulu, tapi alhamdulillah sekarang sudah berkurang insya Allah. Nah, jadi dulu orang begitu sulit ya menemukan dosa itu, kalau sekarang lebih mudah. Kemudian Allah, karena Allah melihat ini umatnya Rasulullah menginginkan bisa beribadah lama, 80 tahun, tetapi usianya tidak mungkin, maka Allah turunkan Lailatul Qadar. Nah, ini. Jadi kita mendapatkan amal ibadah 80 tahun, meskipun usia kita tidak sampai 50 tahun, dapat 5 saja, dapat 5 Lailatul Qadar, itu sudah ada pahala ibadah 400 tahun. Ini bukan karena kemuliaan kita, bukan, tetapi karena kemuliaan Rasulullah. Allah memberi Lailatul Qadar ini karena kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi senang. Nah, jadi setelah Allah menurunkan Lailatul Qadar, Nabi gembira, Nabi bahagia. Berarti memang Allah ingin membahagiakan Nabi Muhammad. Jadi sekali lagi, kemuliaan umat sekarang ini itu karena kemuliaan nabinya, yakni Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam hadis ini Nabi mulai mencari Lailatul Qadar dari malam 10 sampai dari malam pertama sampai malam 10 Nabi sudah mulai beriktikaf. Ternyata malaikat Jibril turun, "Muhammad, yang kamu cari tidak ada di awal 10 hari ini." Akhirnya Nabi iktikaf lagi sampai 20 bersama dengan para sahabat. Kemudian malaikat Jibril turun lagi, "Muhammad, yang kamu cari masih ada di depan kamu. Tidak ada pada 10 hari yang kedua." Lalu kata beliau, malaikat Jibril setelah menyampaikan kepada Rasulullah, lalu Nabi bersabda,
iltamisu, ya, carilah Lailatul Qadar itu pada malam 10 terakhir. Nah, ini kalau panjenengan melihat perkembangan di Indonesia juga sama. Ya, di Indonesia itu pembagian 10 hari itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi 10 hari pertama itu masjid yang ramai. Gang sampai tutup, masjid penuh-penuh, ya, tidak muat. 10 hari yang kedua, masjid mulai sepi. Soft ada kemajuan, ya. Kemajuan itu berarti semakin berkurang. Kalau softnya ada kemunduran berarti semakin ramai. Ini softnya semakin maju. Ternyata 10 hari yang kedua mereka pindah ke mall, ya, untuk beli baju, ya. Suatu malam saya ketemu dengan jemaah saya di sebuah mall di Surabaya. Loh Bu, kok enggak ke masjid? Rupanya Ibu ke sini ke mall. Beliau jawab, Bapak Ustadz juga ada di sini. Wah, berarti sama-sama kita kalau begitu. Sudah, jangan rame, jangan kasih tahu sama yang lainnya. Sama-sama ada di mall. Kemudian 10 hari yang ketiga, masjid sepi, mall sepi, pindah ke stasiun, ya, pindah ke terminal-terminal. Tapi ini di negara kita tidak diizinkan. Tidak diizinkan itu mulai tanggal 6 Mei. Maka sekarang sudah mulai banyak yang mudik ini. Jadi kereta-kereta sudah penuh sekarang. Oke. Jadi ada lagi yang bilang nanti waktu mudiknya itu tidak pakai bis umum. Karena kalau mudik tidak boleh. Akhirnya para jemaah kita itu mereka sewa bis pariwisata. Kami tidak mudik kok Pak, kami berpariwisata. Kan diizinkan kalau jadi orang-orang kita ini pandai-pandai, ya. Orang-orang kita ini cari celah itu pinter-pinter. Allah. Tapi sekali lagi semoga yang kejadian di India tidak terjadi di negeri kita sebab begitu berat. Nah, ini yang tadi kita beritahu. Jadi sebenarnya Rasulullah sudah diberitahu itu dan Nabi sudah akan menyampaikan. Andaikan tidak ada dua orang yang bersilang pendapat. Karena ada dua orang yang bersilang pendapat ini, Nabi tidak bisa menyampaikan. Ingatan Rasulullah tentang Lailatul Qadar dicabut oleh Allah. Sehingga Nabi tidak tahu kapan persisnya. Maka Nabi hanya menyebut di malam-malam ganjil itu. Ya, di malam-malam ganjil itu, andaikan dulu dua sahabat itu tidak sampai terjadi pertengkaran, perdebatan, mungkin kita tidak perlu mencari seperti hari ini, tetapi sama seperti nisfu Sya'ban, langsung harinya pasti. Nah, karena ini juga para ulama kita beda pendapat. Ada yang mengatakan berpindah-pindah, ya. Ada yang mengatakan lagi seperti Imam kita Al-Ghazali yang dikutip oleh banyak ulama itu tergantung awal puasa. Kalau awal puasa hari Senin misalnya, maka Lailatul Qadarnya hari ini atau hari kapan ada itu. Kemudian menurut sahabat Ibnu Abbas, Lailatul Qadar itu malam ke-27. Dan ini ulama beda pendapat. Pada intinya agar kita mencari. Kemudian yang paling simple, yang paling mudah itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan man syahidal isya wa subha lailatul qadar faqad akhadha bihadhihi minha. Barang siapa yang di malam Lailatul Qadar itu salat isyaknya berjamaah dan salat subuhnya berjamaah, maka dia dapat Lailatul Qadar. Kenapa kok Imam Syafi'i mengatakan demikian? Sebab ini hadisnya. Man sholal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka pahalanya sama seperti salat atau ibadah setengah malam. Sampai jam 12 malam. Wa man shalla subha fi jamaah faka'annama sholal laila kullah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka pahalanya sama seperti semalam suntuk beribadah. Nah, jadi ketika isyaknya berjamaah, subuhnya berjamaah, pahalanya itu sama dengan satu malam beribadah, sementara Lailatul Qadar ada di malamnya, ini otomatis include, otomatis masuk di dalamnya.
Nah, terus bagaimana kalau misalnya, saya sering, dulu ada yang bertanya, ada yang menjadi security, ada yang menjadi satpam. Kami menjadi satpam di sebuah perumahan, kami jadi satpam di mall, dan tidak mungkin kami sholat tarawih, karena kami bertugas. Ada lagi misalnya ibu-ibu, ya, karena sedang datang bulan, tidak mungkin kami bisa sholat. Nah, tidak harus sholat. Ya. Sekali lagi, tidak harus sholat. Di sini ada seorang sahabat bernama sahabat Anas bin Malik. Beliau katakan, al-amal, semua jenis amal ibadah di malam Lailatul Qadar, sedekah juga, kemudian sholat, zakat, ini kemudian yang akan dilipat gandakan sama seperti ibadah di malam selama 83 tahun. 1000 bulan itu 83 tahun. Ini berarti tidak harus sholat ketika tidak memungkinkan. Boleh jadi dengan membaca Quran, boleh jadi dengan zikir, boleh jadi dengan sedekah. Jadi sekali lagi, tidak harus dalam bentuk sholat ketika tidak memungkinkan. Karena ini hari aktif, dan panjenengan mungkin masih ada tugas dan lain sebagainya, maka saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Yang terpenting kita tidak menghilangkan keistiqomahan meskipun karena faktor darurat kemarin malam tidak bisa istiqomah sesuai dengan waktunya. Saya kembalikan ke Bu Rina. Terima kasih banyak Pak Yai untuk penjelasannya, dan karena hari ini hari aktif, maka kami juga aktif bertanya Pak Yai. Alhamdulillah. Jadi jangan kira karena ini hari aktif Pak Yai akan dapat pertanyaan sedikit, tidak Pak Yai. Harap bersiap sedia selalu Pak Yai. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama dari Mas Hamidi ini. Apakah ada informasi Pak Yai tentang siapa sih sahabat Nabi yang bertengkar yang membuat Rasulullah sampai dicabut ingatannya tentang Lailatul Qadar ini? Itu pertanyaan pertama. Ada namanya. Jadi memang biasa di dalam hadis itu, di dalam hadis terkadang disebutkan tidak disebutkan nama, hanya disebutkan 2 orang, tetapi kemudian di beberapa riwayat yang lain itu dicantumkan. Jadi betul siapa nama sahabat tersebut, kita hanya sekedar ingin tahu ya, tetapi kemudian tidak boleh membenci kedua sahabat, sebab ini memang bagian dari sebuah peristiwa. Sehingga hikmahnya itu ya agar kita mencari. Ini 2 sahabat yang sedang berselisih, berbeda faham. Ini fulanun wa fulan, ini kan 2 orang. Ternyata disebutkan ini Abdullah bin Abi Hadrat, ya, dan Ka'ab bin Malik. Ini Ka'ab bin Malik, 2 sahabat yang kurang populer di antara kalangan kita. Jadi bukan sosok sahabat-sahabat besar ya, bukan Sayyidina Umar, bukan Sayyidina Ali, bukan sahabat-sahabat besar. Jadi sahabat yang memang kurang kita kenal. Tapi sekali lagi, karena memang kejadiannya sudah seperti itu, bagaimana lagi? Ya, biasanya yang semacam ini itu ada dalam riwayat-riwayat yang lain. Tetapi dalam riwayatnya Imam Bukhari itu tidak dicantumkan, sehingga yang menjelaskan ini adalah para pensyarah istilahnya. Pensyarah itu seperti Imam Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Matur nuwun. Jadi sahabatnya adalah Abdullah bin Abi Hadrat dan juga Ka'ab bin Malik. Matur nuwun. Tapi Pak Yai itu sampai pertumpahan darah atau gimana nggak sih Pak Yai? Makanya sampai dicabut gitu loh istilahnya ingatan Rasulullah itu karena pertengkaran itu. Karena kan nggak mungkin satu hal yang enteng gitu, makanya sampai dicabut gitu. Ingatan beliau. Kalau dari redaksi takhosoma itu, takhosoma wa tanazza'a, itu sekedar perdebatan biasa. Tidak sampai seperti di Indonesia anak SMA itu tidak sampai. Apalagi pakai coret-coret shred gitu, enggak sampai. Jadi hanya perdebatan saja, perdebatan. Takhosom ini biasa oleh para ulama kita gunakan dalam istilah sengketa pengadilan. Jadi kalau ada di pengadilan itu kan
antara yang menuduh, ya, pihak jaksa dengan yang tertuduh itu kan ada perdebatan. Nah, mukhosomah itu hanya sebatas itu, hanya sebatas tuduh menuduh. Ini kemudian oleh Allah sudah diangkat. Apalagi kalau sampai pertikaian, ini tidak sampai pertikaian, hanya yang satu menuduh, yang satu mempertahankan, hanya sebatas itu. Tidak seberat yang kita bayangkan. Tidak. Tumben ini Baik, serius. tidak sampai terjadi pertumpahan darah begitu maksudnya Pak Yai ya, Tidak sampai. batas perdebatan. Baik, dan Betul. kemudian ada pertanyaan dari Bapak Sandi. Ini terkait dengan pertanyaan saya sebetulnya, apakah ada mazhab yang menentukan waktu tertentu terkait Lailatul Qadar ini? Dan karena memang ada beberapa jamaah Turki di sini, mungkin banyak kalau saya bisa bilang, yang menetapkan malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-27. Itu dulu mungkin Pak ya, nanti akan disambung dengan pertanyaan yang mirip-mirip. Monggo. Betul. Apakah ada mazhab atau pendapat tentang Lailatul Qadar? Betul. Jadi ada sebuah pendapat riwayat, ya, tentang yang disampaikan oleh mazhab, kalau tadi digunakan dalam mazhab Hanafi, ini bersumber dari sahabat Ibnu Abbas, ya, dari sahabat Ibnu Abbas terkait dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian ini kalau tidak salah di beberapa kitab tafsir, itu memang disebutkan demikian. Sebentar, ini ketika Ibnu Abbas kemudian menafsirkan malam Lailatul Qadar itu, memang Ibnu Abbas langsung beliau mengatakan Lailatul Qadar itu adalah malam 27. Malam yang ke-27. Sebentar kita cari dulu di dalam beberapa riwayat ini. Jadi sekali lagi pada intinya memang betul itu sumbernya adalah dari penafsiran sahabat Ibnu Abbas. Nah, kemudian setelah itu ada sebuah kitab, ya, karyanya Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, karya Syekh Nawawi Al-Bantani itu ternyata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab tafsir juga condong pada pendapatnya Ibnu Abbas. Sebentar, tadi terlalu banyak redaksi ayatnya. Jadi Ibnu Abbas di dalam riwayat ini, jadi beliau condong, sekali lagi, kecondongan beliau adalah kepada malam 27. Nah, bagi orang-orang yang kemudian mengikuti pendapatnya Ibnu Abbas, memang kemudian ini. Jadi hampir semua yang kemudian oleh Ibnu Abbas itu pilih, beliau katakan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang ke-27. Jadi sekali lagi memang ada pendapat itu. Matur nuwun. Baik, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan, ini pertanyaan dari beberapa jamaah juga, apakah Lailatul Qadar itu sifatnya general atau personal Pak Yai? Ada yang beranggapan seperti ini, bahwa Lailatul Qadar ya setiap orang itu berbeda. Begitu. Dalam arti, oh saya merasa saya dapat Lailatul Qadar nih, tapi kemudian ada kemungkinan orang lain mungkin di hari yang berbeda. Apakah memang pendapat ini cukup bisa diterima Pak Yai? Kita lihat terlebih dahulu, jadi terkait dengan
Lailatul Qadar ini, jadi di dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Quran oleh Allah dijelaskan Lailatul Qadar itu terjadi hanya dalam satu malam. Salamun hiya hatta matla'il fajr itu. Lailatul Qadar itu satu malam penuh. Dan satu malam penuh itu berarti memang terjadi dalam satu malam itu saja. Dan ketika Indonesia, kemudian di Jerman, kemudian di Amerika, waktunya itu berbeda, ya tetap malam itu kan berputar. Jadi dalam satu malam itu, perputarannya itu. Nah, jadi menurut kebanyakan ulama berdasarkan ayat terakhir dari surat Al-Qadr ini, Lailatul Qadar itu hanya terjadi dalam satu malam itu saja. Tidak sampai kemudian berpindah-pindah. Tapi boleh jadi karena memang ada pendapat ulama itu yang mengatakan Lailatul Qadar itu berpindah-pindah memang. Artinya tidak ada kepastian dalam satu malam. Tetapi sekali lagi yang saya ketahui adalah hanya dalam satu malam itu. Matur nuwun. Terima kasih Pak Yai. Ini jadi nasihat buat kami yang di Jerman karena malamnya pendek Pak Yai. Jadi harus gesit nyarinya. Karena malamnya pendek Pak Yai. Apalagi kalau sudah masuk musim panas. Oh, Pak Turnuwun sangat. Selanjutnya ada pertanyaan dari Gus Oding. Nah ini terinspirasi oleh Pak Yai ini tadi. Sebenarnya dalam fikih yang dimaksud dengan tidak sengaja melihat atau sekelebat pertama itu bagaimana Pak Yai? Ini konteksnya dalam melihat aurat lawan jenis. Boleh lama nggak durasinya gitu loh Pak Yai, sekali lihat tapi lama gitu. Oke, bagaimana dengan... Jadi begini, ada memang sebuah riwayat ini berbunyi an-nadratul ula lak wa tsaniya alaik. Jadi seingat saya terdapat dalam hadis At-Tirmidzi. Dalam hadis At-Tirmidzi nanti kita tinggal cek di sini karena saya cuma bagian ngetik saja. Jadi pernah Nabi bersabda begini kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, la tutbi'in nadhrah. Jangan engkau mengikuti pandangan mata. Kenapa? An-nadhrat fa innalakal ula wa laysa lakal akhirah. Jadi orang itu kan kadang tidak sengaja melihat sesuatu. Melihat sesuatu lalu kemudian terkejut. Ya, melihat sesuatu terkejut, Masya Allah, Subhanallah. Terus kok ingin melihat lagi. Nah, penasaran yang kedua ini yang kemudian berdosa. Kalau diteruskan. Makanya ada yang mengatakan begitu melihat, tidak usah pindah, tidak usah berkedip. Langsung diteruskan ada. Tetap sama. Ya. Jadi meskipun satu kali pandang terkejut itu dosa, diteruskannya ini yang kemudian ada niat untuk melihat nafsu itu. Jadi bukan kemudian setelah ini balik lagi, kalau begitu tidak usah balik kepalanya biar terus-menerus, karena itu pandangan pertama, bukan begitu. Niatan itu yang diukur. Jadi sekali lagi terkait dengan masalah niki tetap begitu tidak sengaja ya sudah, tidak usah diteruskan. Nah ini manfaatnya menikah itu kan begitu. Jadi dengan kita menikah itu dalam sebuah hadis Nabi pernah melihat seorang perempuan yang cantik. Kemudian Nabi pulang kemudian mendatangi istri beliau, kemudian Nabi bersabda bahwa jadi kalau kita dengan menikah, cara menyalurkan yang benar itu adalah kepada istri kita atau pasangan kita. Jadi sekali lagi ketika menikah itu lebih ringan
Nggak tahu yang belum menikah ini kadang sampai ke bawah sholat barang ya, sampai kepikiran, nggak bisa tidur dan seterusnya. Tapi dulu, kalau sekarang nggak tahu, anak muda sekarang kan nggak sama dengan yang dulu. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Yai. Jadi makin jelas nih. Jadi makin hati-hati juga berarti. Berarti nggak boleh ya Pak Yai ya. Sekali tapi lama nggak bisa ya Pak Yai ya. Terus Baik. voting nih. Ini kemudian ada pertanyaan lain dari Gus Oding yang terkait dengan isu terbaru ini yang sempat menggemparkan juga Pak Yai tentang wanita haid boleh berpuasa Pak Yai. Ini yang dikemukakan oleh Dr. Imam Nakhai ini tidak ada ayat Al-Quran yang secara eksplisit menerangkan keharaman wanita haid berpuasa. Nah, mungkin kami mohon penjelasan dari panjenengan terkait hal ini. Matur nuwun. Kalau semua minta eksplisit di dalam Al-Quran, ya, tata cara sholat duhur 4 rakaat di Al-Quran juga nggak ada. Tata cara subuh 2 rakaat juga nggak ada. Karena Al-Quran itu ada yang sifatnya global, ada yang sifatnya secara secara khusus dijelaskan. Misalnya tentang mahram. Mahram itu oleh Allah dijelaskan secara detail. Tentang waris itu juga dijelaskan detail. Nah, terkait dengan masalah ini, di dalam Al-Quran itu, Allah memang hanya menyebut di dalam surat Al-Baqarah, seingat saya nomor ayatnya ini nomor yang cantik ya, yas'alunaka 'anil mahid. Muhammad, mereka akan bertanya kepadamu tentang haid. Nah, nomornya cantik tentang ayat haid ini, 222. Katakanlah haid itu adalah darah penyakit atau darah kotor. Darah kotor ya, bukan darah penyakit. Kalau darah penyakit itu istihadah namanya. Kemudian jauhilah perempuan saat dia haid dan seterusnya sampai dia suci. Nah, kemudian haid ini adalah larangan untuk melakukan ibadah atau tidak. Menurut ulama kita, haid itu larangan untuk melakukan ibadah. Buktinya, perempuan tidak boleh melakukan sholat. Yang haid tidak boleh melakukan sholat. Lalu apakah untuk melakukan puasa haid ini juga larangan? Menurut mayoritas ulama kita, larangan. Nah, tetapi Dr. Nakhai, beliau mengatakan haid itu bukan larangan, tetapi sebagai dispensasi untuk tidak puasa. Dispensasi untuk. Nah, pengaruhnya apa? Kalau menganggap haid ini sebagai dispensasi, maka itu sama seperti orang sakit. Ya. Misalnya ada orang sakit di bulan Ramadan, dia dispensasi tidak puasa, tapi andaikan dia puasa boleh-boleh saja. Atau musafir. Musafir itu tidak puasa, itu dispensasi. Kalau musafir itu lalu dia tetap berpuasa, puasanya kan sah. Nah, disinilah Dr. Nakhai, dan beliau bukan pertama, ada beberapa dari Timur Tengah itu, ada sebagian 1-2 orang ya dari Turki dan dari yang lain yang berpendapat seperti itu. Dan tentu ini dibantah oleh ulama Al-Azhar, ya, ulama Al-Azhar dan lain sebagainya. Ya, jadi sekali lagi bagi kita ini adalah soal larangan. Nah, Dr. Nakhai memberi satu alasan yang rasional. Rasionalnya begini, kalau perempuan dilarang, ya, kalau perempuan haid dilarang puasa, lalu kenapa wajib qadha? Kan dia dilarang berpuasa, lalu dia tidak puasa. Lah kok kemudian masih wajib mengkodok puasanya, kan begitu katanya. Nah, ini memang ada satu sisi di dalam agama itu yang masuk ranah rasional dan tidak. Nah, soal haid ini adalah ranah yang tidak perlu dirasionalkan.
kalaupun masuk ke ranah rasional, ternyata setelah kita cari dari pemaparan para dokter, menurut para dokter itu puasa itu kan melemahkan, ya. Sementara haid itu juga dapat menjadikan tubuh lemah. Sehingga kalau ada orang haid memaksakan puasa, ini membahayakan. Karena membahayakan, oleh agama dilarang. Oleh agama dilarang, tetapi meskipun dilarang, karena biasanya tidak lama, haid itu kan paling 6 hari, 7 hari, nanti dalam 1 tahun itu pasti akan bisa mengkodok setiap minggu. Kalau mungkin 6 hari maka puasa 2 bulan setiap hari Minggu sudah selesai itu. Jadi sekali lagi kadang memang Dr. Nakhoi ini meminta alasan rasionalnya, ya. Setelah kita beritahu dari medisnya, tetap beliau masih dan rupanya ini bukan yang pertama, itu sekitar 3 tahun yang lalu. Cuma saya saat itu belum tahu saya belum tahu kali ini karena memang baru berteman, dan karena terlalu kontroversi akhirnya dihapus. Saya tidak tahu apakah, tapi alhamdulillah ini panjenengan bisa baca di postingan Dr. Muqsid Ghazali. Dr. Muqsid ini mungkin murid beliau, tetapi argumentasinya lebih rasional karena Dr. Muqsid juga bagus, cara merasionalkan itu bagus. Termasuk Yai Afif, ya. Yai Afif cuma lebih soft beliau karena memang beliau halus sekali. Sebenarnya saya juga tidak kasar-kasar betul kalau saya, cuma ini tidak ada istilah kasar dalam kamus saya. Meskipun potongannya potongan Madura, tapi Madura yang halus kayak Gus Oding ini. Jadi nanti saya share linknya Dr. Muqsid itu. Matur nuwun. Terima kasih banyak. Dan masih ada satu lagi dari Gus Oding, Pak Yai. Seperti yang saya bilang, hari ini hari aktif, Pak Yai, jadi kami juga aktif bertanya. Dan yang ketiga ini adalah pertanyaan dari beliau, tanda-tandanya seseorang itu sukses dapat Lailatul Qadar itu bagaimana, Pak Yai? Ada ciri-ciri khusus kah? Atau ada secara psikologis mungkin ada beberapa perbedaan-perbedaan begitu barangkali? Matur nuwun. Para ulama kita memberi sebuah analogi sukses mendapatkan Lailatul Qadar itu sama dengan suksesnya orang mendapatkan predikat haji mabrur. Jadi ada dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam yang terdapat dalam kitab riwayat Imam Al-Hakim. Nama kitabnya adalah Al-Mustadrak. Jadi dalam hadis ini Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ma barrul hajj?" Nabi, haji mabrur itu apa, Nabi? Nabi menjawab, "It'amut ta'am wa tibul kalam." Haji mabrur itu orangnya setelah melakukan haji itu makin dermawan, it'amut ta'am, suka memberi. Wa tibul kalam, tutur katanya juga indah, halus, yang awalnya kasar kemudian menjadi sopan, ya. Nah, jadi orang yang haji itu predikat haji mabrur itu terdapat perubahan perilaku dalam diri seseorang. Nah, para ulama kita juga begitu mengatakan orang yang dapat Lailatul Qadar itu bukan tampilan fisiknya yang berubah. Yang awalnya kayak saya agak gelap kemudian dapat Lailatul Qadar jadi glowing begitu, bukan, ya. Bukan itu perubahan. Kalau glowing kan tinggal ke perawatan, tinggal ke skincare dan lain sebagainya. Bukan itu. Yang diperoleh itu adalah perilaku, sikap. Nah, demikian halnya orang yang amal ibadah Ramadannya diterima dan mendapatkan Lailatul Qadar, itu setelah Ramadan
ada peningkatan kualitas ibadahnya. Jadi kalau bahasa orang sekarang namanya inner beauty namanya, atau apa namanya, dari dalam anunya itu, perubahannya itu. Oke, matur nuwun. Siapa Yai? Nanti kita mengglowingkan hati Pak Yai. Agar lebih glowing ininya akhlaknya juga. Amin. Nah, betul. Amin. Siap. Dan ada pertanyaan lagi sebelum ke pertanyaan yang serius, ada pertanyaan dari Mas Hamidi. Pak Yai tadi buka puasa pakai apa? Ini sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu dijawab, tapi kita juga penasaran Pak Yai. Saya kalau apa namanya, buka puasa itu apa yang dilakukan oleh Nabi dan mendapat rekomendasi dari dokter, baru itu saya amalkan. Ya. Kan kata dokter itu, Nabi kan kalau beliau kan pakai kurma kan, kalau tidak ada kurma baru sesuatu yang manis. Dan dari dokter juga membenarkan, maka itu saya amalkan karena untuk mengembalikan dehidrasi, mengembalikan cairan tubuh, dan yang paling cepat itu yang manis. Makanya pada siang hari saya minta kepada istri, tolong senyumnya jangan manis-manis, saya khawatir puasa saya batal begitu. Jadi untungnya istri saya enggak manis-manis kalau senyum itu. Jadi tetap saya menggunakan ini. Jadi karena saya khawatir Nabi itu menjalankannya itu kan untuk kesehatan. Tetapi kemudian ketika hari ini dokter mengatakan itu tidak, yang tahu tentang ilmu sehat kan dokter. Contoh itu dulu di zaman Nabi pernah nyuruh orang minum kencingnya onta untuk pengobatan itu. Hari ini dokter melarang. Saya bukan berarti tidak mau mengikuti Rasulullah, bukan. Tetapi dulu di zaman Nabi mungkin belum ada pengobatan secanggih hari ini. Sehingga menggunakan kencingnya onta itu karena faktor darurat. Dan kita bukan berarti tidak mengamalkan sunnah Nabi, enggak. Sebab kita menjaga kesehatan itu juga sunnah Nabi. Jadi ketika terkait dengan masalah pengobatan, dengan masalah medis, yang tahu dokter. Sehingga kalau dokter itu menyarankan dan membolehkan, maka saya amalkan. Sebab kita kan enggak tahu dari sisi medisnya. Matur nuwun. Terima kasih banyak Pak Yai penjelasannya. Maklum Pak Yai di sini masih jauh bukanya, jadi ini pertanyaan hadir dari santri panjenengan yang kurang gula dan kurang aqua. Jadi mohon maaf ini. Bisa Lalu dimaklumi. pertanyaan yang seriusnya begini Pak Yai. Karena musim pandemi nggak ada masjid yang dibuka Pak Yai di Jerman ini, walaupun ada sangat sedikit dan memang tidak mengizinkan itikaf. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar tanpa itikaf? Adakah tips dan trik? Ini seperti konsultasi kesehatan herbal ini. Monggo Pak Yai. Matur nuwun. Bagaimana ketika kemudian dalam kondisi saat ini, ketika kita tidak bisa atau tidak memungkinkan melakukan ibadah ke masjid dikarenakan memang ada faktor yang yang tidak memungkinkan. Nah, ini justru disinilah letak anugerah dari Allah itu. Jadi ada hadis dalam riwayat Imam Bukhari. Jadi ada satu hadis ini riwayat Imam Bukhari. Jadi kisahnya begini. Ada dua sahabat ini melakukan perjalanan jauh. Yang satunya puasa sunnah, yang satunya tidak puasa. Kenapa? Karena saya sedang dalam perjalanan jauh. Kalau berpuasa, saya nanti bisa sakit, bisa mengalami sesuatu yang membahayakan. Sahabat yang satu masih bertahan berpuasa. Lalu sahabat ini bilang, kamu tidak usah puasa. Kalau kamu perjalanan,
dan biasanya kamu ingin melakukan puasa, tetapi karena ada uzur perjalanan ini, Allah tetap mencatat kamu seperti orang yang berpahala dalam puasa. Nah, kita misalnya mau beriktikaf, keinginan kita iktikaf. Tetapi karena tidak boleh berkumpul, masjid ditutup, dengan kita niat ingin iktikaf itu, Allah sudah memberi pahala bagi kita, pahala iktikaf. Nah, makanya ada satu hadis itu, niyatul mu'min khairun min amali. Terkadang dengan niat itu saja Allah sudah memberi pahala seperti kita yang mengamalkan. Jadi ketika ada orang sakit, andaikan dia tidak sakit mau beriktikaf, maka oleh Allah dia dicatat sebagai orang yang mendapatkan pahala, andaikan dia tidak sakit, sama seperti orang yang melakukan ibadah tadi. Jadi dalam kondisi semacam ini, karena tidak bisa ke masjid, panjenengan niatkan, ya Allah, andaikan ini tidak ada wabah, kami akan iktikaf ke masjid. Dengan niat begitu, Allah telah memberikan pahala iktikaf untuk panjenengan. Karena apa? Karena bukan kita yang meminta keadaan semacam ini, bukan dari kita. Yang menjadikan keadaan seperti ini ya atas takdir Allah, atas kekuasaan Allah, sehingga bukan kita yang menghendaki keadaan begini. Maka sekali lagi, tetap Allah akan melimpahkan pahala seperti kita melakukan ibadah andaikan tidak ada wabah ini. Matur nuwun. Karena jam sudah menunjukkan sudah semakin larut di tempat di Indonesia juga ya Pak. Enggak, betul. Baik. Enggak. Terima kasih banyak Pak Yai untuk jawabannya, penjelasannya, dan juga ilmu panjenengan. Semoga Amin. kami semua bisa mengambil hikmah, mempelajari lebih banyak sehingga kami bisa memperbaiki diri kami juga, insya Allah. Amin. Termasuk saya juga. Ya, alhamdulillah kalau begitu kami tutup dan matur nuwun kehadiran panjenengan semua, termasuk Prof Hadi juga dan Mbak Mas yang lain. Dari saya cukup sekian. Saya doakan panjenengan semua oleh Allah tetap dianugerahkan sehat walafiat, panjang umur, berkah dalam semua aktivitasnya, dan keluarga juga dalam perlindungan dari Allah. Amin. Al-Fatihah. Jadi sekali lagi mohon maaf ngapunten dan matur nuwun sedaya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yai. Sekali lagi. Sami-sami, Bos. Nuwun Pak Kiai atas Sami-sami, Bu. ilmunya. Terima kasih Sami-sami, banyak Pak Mas. Yai sudah menyempatkan waktunya di hari Senin ini. Sami-sami. Baik, dari kami cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kehilafan dan kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam terselenggaranya acara ini. Tetap pantau selalu media sosial dari PCINU Jerman untuk acara-acara lainnya, untuk kajian-kajian lainnya. Insya Allah kita jumpa di lain kesempatan dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Amin. Dari saya cukup sekian sekali lagi. Wallahum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kerja dari rumah, Kes. Hari ini kerja dari rumah aku. Oke, saya ini. Bagus. Saya ini ya, stop ya. Sebentar, ini Mas. Oke, di stop aja, Mbak. Sebentar. Mas Hamidi yang Mbak Mulki monggo. Di stop Mbak Mulki. Izin tutup ya. Assalamualaikum. Termasuk live di Facebooknya juga. Oh ya, sampun. Oh ya. Ya. Monggo silakan. Dengan ininya soalnya host.